Orang tahu itu di situ SMK Bina Taruna. Nah, sekarang ada kampusnya, kemudian ketika orang tanya, "Kuliah di mana?" "Oh, di SMK Bina Taruna." Nah, itu kira-kira ceritanya gimana, Bu, sampai akhirnya bisa mendirikan universitas di situ? Kampus kami berada di tengah kota dan semua tahu, masyarakat tahu, itu dikenal awalnya Yayasan Bina Taruna, mengelola Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia, ASMI Bina Taruna Gorontalo ya. Hampir 90% yang, terlibat di pemerintahan dan swasta, khususnya pemerintahan itu ada alumni setia dan STITEK Bina Taruna Gorontalo, bahkan jadi pejabat, Iya. jadi bupati ya, itu, mereka ada alumni dari setia Bina Taruna Gorontalo. Di kami itu setia dan STITEK Bina Taruna memiliki masing-masing 2 program studi unggulan. Dan itu bisa merupakan, program studi brand dari Bina Taruna di awalnya gitu. Hai, bertemu lagi dengan saya Andi Arifudin dalam Cover Story. Ini akan membahas berbagai hal yang lagi tren, termasuk kisah inspiratif yang ada di Gorontalo. Hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Elis Rahman. Beliau ini Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo yang memang saat ini lagi banyak peminatnya di Gorontalo karena eh, fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan di Unbita ini unik-unik loh. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sistem proses penerimaan mahasiswa baru di sana, karena ini sudah mulai proses penerimaan mahasiswa baru, kita bisa langsung bincang-bincang sama Ibu Dokter. Nah, ini saya biasanya sih panggil Bunda Dokter sih, Bunda Dokter Elis ya. Iya, Jadi apa kabar Bunda? alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, sekarang di Unbita sibuk tidak untuk penerimaan mahasiswa baru? Luar biasa, memang periode ini kita memang sangat sibuk karena memang momen-momen penerimaan mahasiswa baru, kita sosialisasi, dan tentunya itu bukan hanya di Unbita, semua kampus itu sekarang lagi gencar-gencar untuk sosialisasi. Sosialisasi ya? Iya, Oke. Nah, Unbita ini kan, mhm. sebelumnya banyak dikenal oleh orang luas karena orang tahu itu di situ SMK Bina Taruna. Nah, sekarang ada kampusnya, kemudian ketika orang tanya, "Kuliah di mana?" "Oh, di SMK Bina Taruna." Nah, itu kira-kira ceritanya gimana, Bu, sampai akhirnya bisa mendirikan universitas di situ? Iya, baik, terima kasih Pak Arif. Jadi gini, Yayasan Bina Taruna itu menyelenggarakan satu sekolah, menengah kejuruan, khususnya pelayaran, nautika, kapal niaga itu sejak 98. SNM. Iya, dan, universitas atau sekolah tinggi ya, sekarang sudah beralih ke universitas dan sebelumnya adalah sekolah tinggi. Jadi di tahun 98, 99, Yayasan Bina Taruna membuka 2 sekolah tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Sekolah Tinggi Teknik Bina Taruna Gorontalo atau familiar disebut STIA dan STITEK Bina Taruna Gorontalo. Oke. Nah, berjalannya waktu, tahun 2021 karena kebutuhan dari masyarakat, kemudian, minat dari, lulusan SMA sekarang lebih ke universitas, dan yayasan itu, melakukan pengembangan untuk melakukan, merger atau penggabungan 2 sekolah tinggi, menjadi Universitas Bina Taruna Gorontalo di tahun 2021. 2021, berarti baru dong, Bu, ini? Baru, Pak, tapi untuk rekam jejaknya kita 2 sekolah tinggi sejak 98. Oh, 98. Jadi, yang baru tapi memang sudah punya pengalaman yang panjang untuk mengelola kampus. Iya, betul. Jadi memang, kampus kami berada di tengah kota dan semua tahu, masyarakat tahu, itu dikenal awalnya Yayasan Bina Taruna, mengelola Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia, ASMI Bina Taruna Gorontalo ya. Kemudian, yayasan juga membuka sekolah tinggi, 2 sekolah tinggi, STIA dan STITEK. Berjalannya waktu 2021, STIA dan STITEK kita merger, kita gabung. Karena yang pertama efisiensi, yang kedua juga, ingin meng-cover kebutuhan masyarakat. Masyarakat ya? Iya, karena makin ke sini orang itu maunya universitas gitu, ya trennya ke universitas. Dan yang ketiga alasan untuk penggabungan yaitu, ketika sekolah tinggi itu terbatas untuk, program studi ya gitu. Tetapi kalau kita universitas kita bisa membuka banyak, program studi gitu. Nah, kira-kira di Unbitas sendiri, itu
sudah berapa jurusan yang ada di situ? Oke, baik, luar biasa perkembangan Unbita ya. Sebelumnya kita memang keren dengan STIA dan STITEK dan ribuan, lulusan kami, alumni kami, eee, bertepatan di apa ya, Provinsi Gorontalo berpisah dari Sulawesi Utara, itu memang betul-betul kita lagi gencar-gencar untuk meluluskan, sarjana. Jadi hampir 90% yang, terlibat di pemerintahan dan swasta, khususnya pemerintahan itu ada alumni STIA dan STITEK Bhinneka Gorontalo, bahkan jadi pejabat, Iya. jadi bupati ya, itu, mereka ada alumni dari STIA dan Gorontalo. Kemudian merger dan tentunya dua sekolah tinggi ini digabung menjadi universitas. Nah, ini menarik ya, prodi di kami itu, unik ya, kemudian tentunya, Mas Arif sendiri bisa, lihat ya, eee, perkembangan dan, daya saing dari sebuah perguruan tinggi bukan hanya harus memiliki prodi yang banyak, Iya. tetapi bagaimana kita bisa mengelola prodi itu dengan baik dan bisa, menjadikan prodi itu akuntabel. Iya. Misalnya gini, di kami itu STIA dan STITEK Bina Taruna memiliki masing-masing 2 program studi unggulan dan itu bisa merupakan, program studi brand dari Bina Taruna di Mantap. awalnya gitu. Jadi kami memiliki 3 fakultas, Iya. kemudian 1 program pascasarjana. Oke. Nah, satu fakultas, Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial itu memiliki administrasi publik, administrasi bisnis, dan manajemen keuangan sektor publik atau sering kita sebut, eee, prodi sarjana terapan, tuh. Kemudian Fakultas Teknik dan Ilmu Kesehatan, itu ada arsitektur, teknik sipil, perencanaan wilayah, dan promosi kesehatan, gitu. Kemudian, Fakultas Hukum, ya fakultas yang, lagi baru tapi, luar biasa perkembangannya karena memang itu adalah satu-satunya di Indonesia Iya. Timur, pertama dibuka sejak 2023, kemudian, prodi ini adalah prodi baru, ya hukum bisnis Hukum bisnis, ya betul. dan 1 program pascasarjana. Iya, karena memang kalau hukum bisnis itu kan hanya ada di Jawa. Ya, Ya, di dan prodi Gorontalo baru dan prodi baru untuk di ya. Indonesia ya. Iya, 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 betul, betul. Kenapa mau ambil itu, Bu? Kenapa mau ambil yang unik-unik tadi? Tidak umum pada umumnya, kita buka saja, fakultas hukum, jurusan ini hukum misalnya, Betul. ya kenapa? Iya, karena begini, dalam pengelolaan perguruan tinggi, kita harus melihat kebutuhan, Oh, ya. Kemudian kita harus melihat titik jenuh. iya. Ya, misalnya terlalu banyak lulusan ekonomi, sarjana ekonomi, atau terlalu banyak sarjana manajemen, ya, sehingganya lapangan pekerjaan itu terbatas. Sehingganya kami, terus terang untuk Unbita itu sendiri, ini merupakan, langkah besar bagi kami. Di 2021 kami berubah menjadi universitas, kemudian di tahun 2022 itu kita membuka, hukum bisnis, ya. Kemudian, 2023 manajemen keuangan sektor publik dan 2024 promosi kesehatan. Dan ini luar biasa, prodi ini adalah prodi satu-satunya, ada yang di Indonesia Timur, ya, kemudian satu-satunya di Provinsi Gorontalo, dan itu merupakan langkah besar kami, komitmen kami bagaimana kami bisa memberikan pelayanan, menyiapkan, program studi, kemudian kami siap dengan SDM, ya. Kadang-kadang tantangan dari pembukaan prodi baru itu adalah SDM, gitu. Apalagi prodi unik Iya, di kementerian ya itu mereka meminta yang, S2 lulusan seperti yang seperti itu. iya, akan dibuka itu Betul, itu betul. tantangan. Karena kayak promosi kesehatan kan di Gorontalo itu masih sedikit, Iya, tapi sudah ada beberapa yang sudah magister, yang sudah juga dia fokus di doktornya untuk promosi kesehatan. itu yang, menjadi menarik, Pak, karena memang, kalau kita melihat sebelumnya, rekam jejak sebelumnya kita membuka promosi kesehatan, Iya. ketika kita meminta dukungan dari pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi, itu data yang kita terima bahwa di Provinsi Gorontalo, yang lulusan promosi kesehatan bisa dihitung dengan jari. Oke. Yang ada itu Kesmas yang dipromkeskan. Iya, 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 Jadi tidak orang sesuai basicnya. Kesmas, iya, yang dipromkesmas Betul. promkeskan. Jadi memang, beda, Pak, ya, promkes itu beda. Promkes itu, orangnya itu harus memiliki, keterampilan khusus, bagaimana dia mampu mengedukasi orang sakit dan orang sehat. Beda dengan dokter. Dokter kita percaya ketika kita ke dokter kita sehat, Sehat, itu betul. kan berobat.
ya, tetapi yang Promkes ini tidak punya pengetahuan full kedokteran, ya, misalnya penyakit gitu, tetapi mereka harus mampu mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan mungkin stunting, ya, kemudian kebersihan, kemudian, wabah-wabah bagaimana kita menghadapi cuaca yang ekstrim dan lain-lain, itu kan harus kita rubah, Betul. gitu. Itu yang menarik gitu. Oke. Makanya, Unbita itu sendiri punya slogan atau tag itu kampus pelopor inovasi ya. Jadi Ya, ya, itu juga menjadi tugas kami gitu ya. Ketika kami membuat sebuah brand, ya kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab besar gitu. ya Jadi, inovasi dalam hal ini, bukan nanti harus yang besar, betul. tetapi kecil-kecil tapi kita betul-betul, membuat sebuah terobosan yang baru gitu. Dan kan saya merasa bahwa ini tugas besar dan tugas berat sebenarnya, karena apa? Ya. Prodi-prodi baru yang belum pernah ada lulusan, Ya. itu punya tantangan tersendiri loh. Ini mindset orang juga kan kalau prodi yang belum dikenal, Iya, contoh macam belum ada bukti. bisnis, ya Iya, promosi kesehatan sebenarnya kan untuk jenjang karir atau pekerjaan atau bahkan teman-teman yang suka PNS itu memang ada spesifikasi dia butuh sarjana lulusan promosi kesehatan, jurusan hukum bisnis. Nah sebenarnya kan ada, cuma kan orang tidak mau tahu dan tidak memahami juga bahwa prodi ini bisa untuk, masa depan mereka. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu meyakinkan, mahasiswa khususnya anak-anak SMA kemarin kan sudah jalan-jalan iya, luar biasa sosialisasi dari Manado sampai, gitu. Gorontalo, itu bagaimana Bu meyakinkan mereka untuk bisa, oh ini prodi yang memang belum banyak peminatnya? Iya, itu tugas berat sebenarnya, tetapi kembali lagi ketika kita membuka, tujuan membuka prodi ini ya, sebuah kampus yang akuntabel ya, bukan hanya mampu mempertanggungjawabkan akreditasinya gitu ya, tetapi bagaimana ketika dia membuka dia punya perencanaan dan perencanaan yang matang Iya. gitu. Jadi, sebuah tantangan bagi kita ketika misalnya kita membuka Promkes. Data awal itu ada di teman-teman mitra, stakeholder. Mereka membuat support, memberikan support ke kami dengan data-data yang harus kami, olah gitu. Misalnya bisa kita lihat di sejumlah puskesmas yang ada di Provinsi Gorontalo sangat kurang tenaga Promkes, Betul, yang dikenal penyuluh kesehatan. penyuluh lah. Tapi biasanya ketika masyarakat itu mau masuk misalnya CPNS dan lain-lain, Ya. mereka agak sedikit bingung ya, Ya. penyuluh kesehatan itu mau diisi oleh Kesmas kah? Atau apakah? Harusnya itu jadi tugasnya Promkes ya? Ya itu tugasnya Promkes dan di Provinsi Gorontalo, hampir semua puskesmas itu belum Belum. memiliki tenaga Promkes, bahkan rumah sakit. Sehingga kembali lagi ke, sejarah kita mendirikan ya kita harus meyakinkan, masyarakat dengan data bahwa memang tenaga Promkes ini dibutuhkan. Oke. Nah, untuk mahasiswa sendiri kira-kira tiap tahun mengalami peningkatan jumlah volume Iya. atau ada pembatasan ya kita hari ini, semester ini akan terima hanya 100 sementara peminatnya lebih dari itu, kira-kira bagaimana di Unbita? Jadi kemarin memang setelah kita beralih ya, luar biasa animo masyarakat, kemudian dengan prodi-prodi yang baru, masyarakat juga sekarang sudah pintar ya. Iya. Ketika kita menawarkan itu mereka pasti sudah tahu seperti apa prospeknya. Iya. Dan, ketika, 2021 Iya. terjadi peningkatan. Di tahun 2021 kan masih ada efek Covid ya. Iya betul. 2020, 2021, 2022 itu terjadi peningkatan dan tentunya yang paling istimewa di kami adalah kampus terbanyak penyalur beasiswa KIP. Oke itu. Iya. Kenapa? Itu sedikit, punya kebanggaan karena kami bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Karena, KIP ini sangat dibutuhkan sekarang. Betul. Kami tidak pernah merasa risih ketika kami menyampaikan bahwa kami penyalur KIP terbanyak. Iya ya. Karena sebenarnya esensi dari perguruan tinggi itu bagaimana, perguruan tinggi itu hadir di tengah masyarakat dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Iya, memudahkan lah untuk mereka bisa dapat pendidikan yang layak. Pilih Dan itu memang tujuan kami. ah, sih. Ya, jadi tujuan kami bagaimana bukan seperti Menara Gading yang terlalu terlihat cantik tapi susah dijangkau gitu ya, dengan biaya mahal, kemudian dengan aturan yang terlalu ketat ya seperti itu. Tetapi kami memudahkan dengan bagaimana kami
melakukan, pembayaran bertahap, kemudian ada beasiswa, bahkan ada beasiswa yayasan yang mungkin tidak perlu kami sampaikan ya, bahwa setiap tahun itu kami punya, kuota untuk beasiswa yayasan sampai selesai gitu. Oke oke. Jadi banyak ya manfaat ketika kita kuliah di Unmita, orang bilang, "Ah, cuman, apa, jadi opsi terakhir lah." Ya, sayang Mas, Iya, sayang kalau memang, kampus kami jadi opsi terakhir, karena kami ketika orang-orang itu membutuhkan, iya, kita memberikan, apa ya, kuota yang sesuai apa sesuai. yang mereka Oke. inginkan. Itu tadi jumlah mahasiswa. Nah sekarang, tadi sampai kan ada beasiswa, banyak beasiswa dari KIP, kemudian beasiswa yayasan, bahkan dari berbagai pemerintahan yang sudah Iya. kerjasama dengan Invitas. Untuk SPP dan juga biaya-biaya lain itu bagaimana Unvitas sendiri? Karena pasti orang berpikir ini swasta mahal biayanya, kita tidak bisa menjangkau dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana dengan Unvitas sendiri? Baik, kalau SPP ya kita, terjangkau, tapi kami tidak murahan gitu ya. Terjangkau dalam hal ini, untuk program studi yang terakreditasi baik sekali, dia sesuai dengan, DIFTA 4 jutaan gitu. Itu pun kami, berikan kesempatan untuk membayar cicil. Cicilnya tidak sekalian langsung. Ya, kemudian untuk prodi yang lain sekitar 2,5 tuh, dan itu bertahap pula. Nah, Jadi informasinya untuk wisudawan itu kadang dapat potongan. Itu kriteria bagaimana supaya dapat potongan? iya, begini, Iya, kembali ke niat dan cita-cita awal sebenarnya ya. Memang terlalu, apa ya, dikatakan, "Oh, hari gini kita kasih potongan gitu banyak." Tapi memang itulah, bagaimana kita bisa membantu masyarakat dalam hal ini menyiapkan atau menyediakan, ruang yang, luas kepada masyarakat untuk bisa menikmati bahkan bisa jadi sarjana gitu. iya. Nah, Dan menurut kami untuk potongan-potongan seperti itu ya tidak masalah, di mana kita bisa membantu dan, apa ya, dan mahasiswa itu memang sangat membutuhkan ya kita memberikan. jadi ada kriteria khusus dari kampus untuk melihat bahwa, oh, ini bisa untuk kita berikan kemudahan Iya, berupa dan biasa itu cicilan. mahasiswa itu, menyurat Ya. gitu, karena mungkin ya, mungkin saya contohkan, dia baru kedukaan, kemudian orang tuanya meninggal, dan dia butuh untuk biaya studi, ya itu mungkin tidak ter-publish gitu ya. Jadi kami langsung, ACC untuk potongan dan lain-lain gitu. Nah, Unbit ini kan sudah mau masuk tahun ke-5 atau 5. tahun ke-5. Pastinya tiap tahun itu jumlah mahasiswanya bertambah. Ya. Sementara, dari pengamatan kami Iya. sendiri di lokasi itu, lokasinya kecil, Bu. Iya, betul. Kira-kira ada pengembangan tidak untuk Unbita sendiri bisa ada kampus yang lebih luas lagi, Iya. yang banyak teman-teman mahasiswa untuk menggunakan kampus itu sebagai tempat yang memang betul-betul bisa diberdayakan gitu? Oke, baik. Tentunya memang, ada sedikit, apa ya, pengembangan yang mungkin masih belum, cepat ya. Iya. Karena memang kita pure, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya yang ada, gitu ya. Nah, tetapi di tahun ini, insya Allah tahun, depan juga, di akhir tahun misalnya insya Allah, kami ada pengembangan kampus di wilayah Andalas, ya. Memang konsep kami tidak mencari atau membuka satu lahan yang besar, ya, tetapi kami melakukan beberapa pengembangan di titik-titik yang penting masih di area kota. Kota on Ya, kemudian, konsep ini tentunya akan, mendukung ke depan misalnya. Sekarang teknologi sudah semakin canggih. betul. Ya, tidak akan dibutuhkan lagi kampus yang berkelas, punya kelas yang banyak gitu ya. Seperti sekarang ya, kita bisa berdiskusi, semua bisa mendengarkan. Gitu. Kemudian sekarang itu kan kita punya sistem, Andi. Ya. Jadi sistem itu di mana kita itu bisa mendekat, sistem pembelajaran itu LMS. Iya. Ya, kemudian, itu kita pakai SIAT ya, itu semua terintegral dengan baik dan tentunya ke depan yang kita butuhkan adalah kampus, beberapa kampus saja, Iya. kemudian dilengkapi dengan teknologi, ya betul. Karena mahasiswa sekarang bukan hanya belajar di dalam kelas, Iya. tetapi dosen juga di luar bisa mengajar ataupun dosen bisa meninggalkan video-video di, LMS kami, kemudian mahasiswa sudah diberikan jadwal untuk mengikuti, iya dan itu diakui untuk proses pembelajaran. E-learning ya? Iya, Belajar jarak jauh. manajemen sistem, Iya. ya. Kalau
pengembangan di wilayah Indonesia Timur kan beberapa kampus saya lihat juga ada pengembangan bangun kampus di kabupaten A, B, C, D. Nah, Unbita punya progres ke depan seperti itu nggak? Atau memang lebih memberdayakan e-learning-nya untuk Iya. serapan sumber daya? Oke, untuk pembukaan, kampus di beberapa wilayah itu ada peraturan dari kementerian gitu. Misalnya Unbita di kota itu nggak bisa buka di Bolmut, karena dia lintas satu, kabupaten kita atau provinsi itu nggak boleh gitu. Nah, tetapi sekarang kan jarak itu tidak bisa ini lagi ya, tidak bisa menghalangi apa yang akan, kita lakukan gitu. Jadi memang, kita lebih ke bagaimana kita menyiapkan, sistem pembelajaran yang apa ya, yang dihalalkan oleh kementerian, kemudian kita siap dengan teknologi dan kita siap dengan SDM, itu aja. Kita SDM yaitu dosen-dosen, kita menggunakan dosen-dosen yang punya, kemampuan kompetensi yang baik. Iya, termasuk dengan pemanfaatan teknologi yang ada sekarang kan Ya, efisiensi anggaran ya, Bu, ya? bahkan pernah di tahun berapa itu dosen itu tidak, bisa mengajar di mana-mana, gitu ya, status dosennya tidak jadi kan dosen Fri Dharma ya, Iya. pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian. 2 ini sering terlupakan pada metode yang lama gitu. Tetapi sekarang tiga-tiganya harus rata, bahkan mengajar itu tidak bisa lebih, karena tidak akan terhitung. Iya, iya. Gitu. Dulu dosen-dosen itu bisa mengajar di mana-mana. Iya. Kemudian ada aturan dosen tidak bisa mengajar. Sekarang dosen bisa mengajar di mana-mana. Mana-mana. Bahkan ukuran di IKU, indikator kinerja utama perguruan tinggi, kita harus punya dosen yang punya kegiatan di luar kampus. Mas Adli gitu ya, Ya, bisa, sebagai, apa, praktisi di mana? praktisi gitu. Mungkin pimpinan di salah satu perusahaan apa gitu, itu bisa menaikkan indikator kinerja perguruan tinggi. Apalagi di prodi hukum bisnis ya, Iya. hampir semua itu nggak pernah kelihatan ya, yang datang, yang ada prodi sama ininya, tapi ketika mereka siap untuk, apa ya, mengajar ya, kompetensi mereka mumpuni Ya, gitu. memang karena diajarkan sekarang itu bagaimana mahasiswa bisa punya kompetensi Oh. dibandingkan hanya belajar dalam kelas. Ya betul, dan itu konsepnya ke depan itu pasti Iya, gitu. Dan kita tidak butuh kampus yang besar. betul, betul. Ya ketika dalam mungkin di apa ya, satu ruangan itu bisa digunakan beberapa kelas dengan, fasilitas yang memang mumpuni begitu ya. Nah, Bunda juga ini kan ketua ADRI, Perhimpunan Ahli dan Dosen Provinsi Gorontalo. Nah, kira-kira menurut Bunda, dosen dan ahli di Gorontalo itu seperti apa? Dan bagaimana cara meningkatkan kompetensi dari teman-teman yang terhimpun di ADRI ini? Ya, baik. Tentunya, ini menjadi amanah ya, amanah yang luar biasa karena ketua sebelumnya, beliau meninggal sakit dan, kembali juga ke cita-cita awal bergabung dengan ADRI di 2019 yaitu bagaimana ingin memberdayakan diri sebagai dosen dan bagaimana meningkatkan tata kelola Iya. hubungan kerjasama dengan Unbita dengan ADRI. Nah, ADRI ini adalah perkumpulan ahli dan dosen Indonesia, Republik Indonesia. Jadi di situ bukan hanya dosen tetapi para ahli, para praktisi yang, betul-betul mau concern di pendidikan gitu. Jadi, memang kemarin baru dilantik Iya. ya, mudah-mudahan adanya bisa membawa angin segar di lingkungan kampus, di lingkungan dosen dan para ahli. Karena, keinginan kami bagaimana ahli itu bisa bergabung dalam konteks bagaimana bisa berkolaborasi, meningkatkan mutu pendidikan gitu. Kemudian untuk dosen-dosen tentunya biasanya berkiprahnya hanya di kampusnya saja. Betul. Tetapi dengan masuk ADRI bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling mengangkat ya, saling mengangkat, saling bagaimana kita betul-betul bisa memberikan manfaat satu sama lain Iya, gitu. berarti ADRI ini, perkumpulan dosen-dosen di seluruh Indonesia. Indonesia, Ada yang di pusat DPP ADRI, kemudian kita di daerah. di daerah berarti Siap, seluruh ada. seluruh kabupaten kota, dosen-dosen kabupaten kota tergabung di sini, Semua kampus itu tergabung di sini ya. Nah, kira-kira harapan Ibu sendiri, ini ada ngurusin Unbita, ngurusin ADRI, ya kira-kira ada sih, impian besar dari Ibu, kira-kira Gorontalo ini akan seperti apa sih ke depannya? Khususnya ada SDM-nya Gorontalo itu. ya baik, tentunya, harapan saya sebagai pimpinan perguruan tinggi, kampus kami bisa berkembang, bisa diberikan ruang oleh pemerintah ya, bagaimana kami bisa
didukung, disupport oleh pemerintah, karena saya yakin PTS ini, adalah lembaga yang kuat gitu ya. Betul. Ketika PTN didorong diberikan support Iya, iya. ya, keuangan dan lain-lain, kita PTS harus cari gitu. Kita Kalau PTS itu apa sih yang pemerintah bisa lakukan selain pendanaan tadi ya, beasiswa atau iya, selain itu apa sih yang bisa pemerintah intervensi untuk pengembangan ETS di oke. Gorontalo? Untuk, sekarang mungkin masih terbatas Ya. ya. Kenapa saya bilang terbatas, karena memang, kita lebih ke beasiswa, Oh, ya. ya beasiswa. Kemudian untuk pembangunan-pembangunan juga, masih, link-nya agak terbatas ya. Tetapi, yang saya support ke pemerintah itu, bagaimana ya, pemerintah itu tetap memberikan, ruang ruang publik kepada perguruan tinggi swasta ya, dalam hal ini, mungkin peluang-peluang beasiswa ya, semoga tahun ini bertambah, kuotanya, Iya. tetapi yang kurang di sini bagaimana perhatian pemerintah, misalnya perhatian ke dosen-dosennya, oh ya, pengangkatan dosen PTS itu menjadi, dosen atau PNS itu belum ada gitu ya. Oh, jadi dosen Iya. yang dia statusnya PNS, Iya, kemudian dosen tetap yang mau di-PNS-kan itu belum ada gitu ya. Yang ada dosen dipekerjakan, tetapi itu pun masih tertutup gitu sekarang. Mungkin ke depan ke depan mudah-mudahan bisa ya. ya Itu intervensinya di daerah atau di pusat, pusat? Oh, di iya pusat di ya? pusat gitu. Kita menunggu terakhir itu tahun 2000-an gitu. Itu terakhir dosen pengangkatan dosen DPK, dosen dipekerjakan, ASN gitu. Kemudian tentunya, pemerintah khususnya Provinsi Gorontalo, tentunya harus membuat, diskusi publik dengan perguruan tinggi swasta. Ya, betul. Karena perguruan tinggi swasta itu yang memberikan kontribusi besar Ya. ya, Ya, entah. kepada mungkin yang pegawai-pegawai itu kita terserap, cepat di, pemerintahan. Kemudian kampus kita juga memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, gitu, jadi di sekitar Unbita itu walaupun Unbita terlihat, masih stay, masih belum, visinya belum ini, keluar dari situ, tapi perkembangan ekonomi itu sudah Oh, sangat lewat cepat, iya. tempat makan. Iya, sangat cepat. Nah, itu yang harus diperhatikan pemerintah. Walaupun secara fisik kita belum mendapatkan bantuan-bantuan gitu. Tetapi mudah-mudahan di tahun-tahun ini dengan pemerintahan yang baru, ya mudah-mudahan bisa dilirik ya, karena tentunya tidak bisa tutup mata karena kampus kita memberikan banyak kontribusi ekonomi, sosial, seperti itu. Jadi tentu berharapnya untuk pemerintahan yang baru ini di era presiden bahkan kepala-kepala daerah baru minimal pegawai-pegawai yang masih SMA Iya, didorong dong untuk jadi iya, sarjana. Umbita menyediakan itu ya? iya. Kami siap untuk, menerima karena memang begini. Sejarah kami kan memang peminatnya, kemarin ASN. Iya, insen Sejak, 2009, 8 itu banyak, bahkan pernah kami meluluskan 400 sekian, satu angkatan dan semua terserap pada saat peralihan, Provinsi Gorontalo gitu. Jadi memang, insya Allah kami bisa untuk, mahasiswa yang pegawai ya, kalau memang masih ada yang belum satu sat siap yang atau d sekarang. tiga atau Dan lanjut. sekarang yang lagi naik-naiknya itu program Pascasarjana. Oh, ya, Iya betul. Jadi kami terjangkau dan, biaya kami sangat murah untuk itu program. pas kasarjana spill sarjana. Oke, Heeh. 3 juta Oh, SPP-nya, SPP 3 juta, 3 juta. murah sekali tahu. Murah sekali karena Iya. memang, ya mudah-mudahan bisa Itu kalau pas kasarjana jurusan apa saja Mas itu? satu jurusan ilmu administrasi. Baru ilmu Iya, administrasi? iya, ke depan insya Allah kita sementara, merintis beberapa program studi dan program doktoral. Doktoral, Iya, oke, insyaallah siap. Jadi, mudah-mudahan dengan pengembangan Unbita ke depan ini bisa menjadi satu dorongan juga bagi iya, PTS-PTS lain, karena memang di Gorontalo sudah banyak PTS, banyak. tapi memang banyak juga mengeluh belum disupport secara penuh oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan, dengan pemerintahan baru ini, PTS-PTS ini berdayakanlah untuk Iya, memang SDM-nya bisa lebih berkualitaslah. tapi memang PTS itu kuat, Kak. Iya, sih. Karena, ketika waktu Covid ya, Iya, betul. kami betul-betul, merasakan nih ya Mmm. perubahannya, tetapi alhamdulillah saat itu kami tidak pernah, mem-PHK Iya. pegawai gitu, kemudian, kami konsisten bagaimana, tetap membayarkan haknya gitu ya. Dan itu adalah sebuah, sebuah pelajaran penting bagi kami ya,
dan itulah kekuatan PTS. Iya, kembali ke niat Padahal kita. padahal terima dananya 6 bulan 1 kali dari itu pun dari Iya, SPP iya, iya, yang kadang dicicil oleh mahasiswa. iya, dan itu memang apa ya, Iya, sekarang kita tidak bisa lepas dari itu. betul Karena masyarakat itu kan, hampir sebagian besar pinginnya beasiswa, betul. ya. Karena mungkin, apa ya, kebijakan sekolah pendidikan gratis, jadi Gratis. melekat di Mindset-nya kita harus kuliah gratis nih, gitu. Nah, itu yang, mungkin sedikit masyarakat bisa merubah, pola pikir itu ya. Karena kalau kita ingin mendapatkan yang, berkualitas, yang baik, tentunya punya harga, punya nilai juga kayak gitu. Tetapi tentunya kami ingin memberikan, kalau di Undika ingin memberikan yang terbaik, bermutu, tetapi kami tetap bisa terjangkau. baik. Terima kasih banyak Bunda Dokter sudah Terima mampir di Purpose Channel dan mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, siapa tahu ketika ada pengembangan apalagi di dunia inovasi sekarang yang semakin berkembang, teknologi juga semakin susah untuk kita. Sependapat enggak kalau memang kelas itu hanya butuh teknologi? Kami saja di online tidak perlu wartawan di dalam kantor sih. Iya. Mereka bisa bekerja di mana saja. Karena ke depan seperti itu. Jadi pengembangan kita di titik spot-spot yang, ini di beberapa spot dan itu masih di wilayah kota, Iya. gitu. Kalau Karena ibu dulu baca musti ada fisik, sekarang kan baca di HP sudah lihat trending apa yang terjadi hari ini. Hari ini pemerintah keluarin kebijakan apa sudah kita tahu ya, dan kita pasti akan terkaget-kaget dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, gitu. Apalagi sekarang lagi efisiensi. efisiensi, saya bingung ini gimana efisiensi dalam kampus ya. Dosen ATK dihilangkan terus, mau biasanya mereka nyetak-nyetak, Iya, jadi itu kan, satu manfaat tapi yang itu sebenarnya sudah dilakukan oleh PTS, betul. gitu. Jadi itu yang saya bilang PTS itu orang-orang tangguh, gitu. Gimana harus dituntut rektor cari mahasiswa, ya siap, harus siap, gitu. Kekurangan mahasiswa pun kita harus siap, gitu ya. Jadi bagaimana kita untuk memutar, tata kelola keuangan sampai bisa tercukupi, ya itulah kekuatan. Tetes, siap. Terima kasih banyak Bu, sudah datang di Cover Story, kita bertemu di episode berikutnya.